Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aldedi Algumelar alias Bang Miing. Iya, baru ketemu lagi sama Total Politik hari ini. Welcome Bang Miing. Karena si gendut ini ninggalin gue. Enak aja. Siapa ya? Bukannya Bang Miing yang ninggalin grup lawaknya? Enggak lah. Begitu tetap ada. Ya. Ya walaupun haji batal ya kita ketawa-ketawa aja. Iya, kan tugas kita ketawa-ketawa aja. Karena kita nggak daftar untuk berangkat haji juga. Iya, kan Bang Miing udah haji tahun berapa Bang Miing? Saya alhamdulillah berangkat tahun 95. Lama banget ya, masih orde baru. Ya, tapi bukan APBN loh, bayar sendiri. Iyalah. Waktu itu anggarannya ini apa namanya BUMB. Apa itu? Badan Usaha Milik Bini. Kirain badan usaha milik Bagito. Dulu belum antri Pak. Oh. Tahun 95 mana ada antri. Bahkan tahun 96 itu saya mendengar lantunan Imam Masjidil Haram lewat CD. Zaman dulu masih ada CD di mobil itu. Pulang kerja, pulang manggung itu hampir jam 1-an gitu di jalan nyetel itu. Imam Sufdes itu yang suaranya bagus banget. Ya. Saya pernah diimami beliau. Terus telepon Didin, Ya. Din, gue kayaknya rindu banget sama Mekah nih, sama Ka'bah dan lain sebagainya gitu suasana haji. Kita berangkat haji, Didin bilang, gue udah daftar. Lah, malam itu juga langsung telepon Fuad Maktur. Ya, saat itu Pak Fuad Amir. Fuad Mansur. Ya, Pak Mansur ya. Saya bilang, mertuanya di Aryo Tejo itu. Syekh, aneh mau berangkat haji, bisa enggak? Tapi udah terlambat nih. Waduh, taruh dulu cek dulu. Ya, mohon satu aja. Sama bini berdua gitu. Itu Waduh. dua dong. Bukan mohon satu. Biar dia mau kita bilang satu dulu. Bilang satu dulu. Kata Fuad, ntar anak cek ya. Ya, usahakanlah tolong. Waduh, kalau Pami nggak berangkat bisa jemaah semua nggak berangkat. Lebay lu gue bilang. Ain lu bisa berangkat gitu. Gak ada antri ya waktu itu ya? Nggak ada waktu itu, nggak. Kita belum ngalamin antri di tahun 95-an, 96 terlalu banyak peminatnya kali ya. Banyak, bukan? Nggak tahu. Banyak, tapi mungkin manajemen pada saat itu mungkin bisa dikatakan lebih baik mungkin. Kok sekarang tiba-tiba numpuk orang bertumpuk berpuluh-puluh tahun, itu saya nggak ngerti juga tuh kenapa ya? Atau memang ada ya, kalau sekarang kan skemanya dana haji itu di pool gitu, sehingga berantri-antri itu tujuannya agar uangnya itu bisa masuk ke lebih dulu gitu. Kayak kita belanja online. Kayak kalau kita pedagang online itu Oming, misalnya ada yang 2 minggu uangnya baru masuk gitu, atau ada yang setelah nyampe di nyampe di alamat uangnya kan baru masuk, kan uangnya ketahan dulu gitu. Kalau itu uang haji, misalnya Ari mau berangkat haji tahun ini daftar, Anda mendapatkan 10 atau 15 tahun yang akan datang. Berarti uang yang let's say 25 juta di store, itu kan kalau 10 tahun yang akan datang value-nya berapa? Maksudnya gini, saya nggak tahu banget aturannya, regulasinya di Badan Pengelola Haji itu, apakah uang umat itu lalu diputar, ya, dikembangkan atau diapakan gitu, seizin jamaah atau tidak, kan kita nggak tahu loh. Ada perjanjiannya nggak tahu kita ya. Ada harusnya. Tapi artinya lalu si yang punya modal itu apakah dapat value apa gitu loh. Ya, tapi kan di dalam hal ini orang namanya mau haji kan nggak bisa nawar-nawar kan. Oh iya. Ya pasrah aja kan. Gak, maksudnya kalau orang store-nya sekarang 25 juta, 10 tahun kemudian kan nilainya berubah. Iya. Nah, mereka mungkin dapat subsidi apa gitu kan, mungkin saja ya. Enggak tahu. Juga. Ya karena dalam mekanismenya ketika uangnya itu berbunga, itu digugakan untuk mengurangi subsidinya. Subsidi haji itu kan disubsidi kan oleh PBN. Iya, yang Om ini kan dari dulu ya, yang kalau sama Maktur kan nggak ada subsidi. Nggak ada subsidi. Iya. Kalau yang rakyat nih, ONH, yang rakyat nih nggak Om Iing nih rakyat nih. Kalau Om Iing kan nggak subsidi. Enak kan? Bukan rakyat. Kalau rakyat ya kita apa saja nggak kebagian kali. Jadi gitu. Nggak kena subsidi.
Nah, uang yang disubsidi itu nanti ditombokin pakai bunga itu. ya keuntungan investasi lah karena syariah kan. Jadi prinsipnya mungkin sebetulnya pemerintah mensubsidi jamaah, tapi dengan uangnya sendiri sebetulnya hasil usaha Ya walaupun belum cukup. Jadi kalau nggak salah itu cuma 50% subsidi. Jadi dari semua uang yang diberikan oleh di pemerintah disubsidi nih, nantinya cuma itu dari keuntungan investasi itu cuma terbayarkan 50% ya. Jadi tetap pemerintah subsidi 50%. Tapi oke lah, yang pertama takut salah ngomong kita ya. Karena kita nggak bisa membuktikan. Iya. Bahkan kan cuma bisa melihat tagar bahwa dana haji aman gitu. Dana haji aman. Pembuktian amannya Ini kan belum, soal distrust ya sebenarnya. Persoalan amannya kan belum tahu juga karena belum pemerintah kan belum membuktikan juga aman. Ya gitu. Gimana buktinya dia liatin deh kayak ruangannya ada gemboknya gitu ya. Ada apa gitu. Ada segel gitu ya. Pokoknya yang penting dijamin oleh pemerintah aman katanya. Oleh Pak Anggito juga aman. Walaupun kita tidak bisa lihat indikator amannya apa, itu satu. Tapi maksud gue gini, mendingan ini persoalan itu biarlah urusan yang ngurus urusan benar atau tidak yang Ari bilang tadi. Ini masyarakat beropini itu karena diberikan ruang untuk beropini oleh karena banyak kekosongan penjelasan. Sehingga muncullah distrust tadi, ketidakpercayaan. Dan ketidakpercayaan itu muncul di masyarakat biasanya itu akumulatif, bukan hanya persoalan haji saja, karena persoalan-persoalan yang lain. Iya, ada soal-soal lain nih. Soal apa aja lah ya. Contohnya gini. Gue gak enak ngomong nih. Kan dua pimpinan, pertama pimpinan DPR Pak Dasko dan kedua Pak Aceh TB Aceh Hasan Sajili di pimpinan Komisi 8 mengatakan bahwa ada 11 negara loh yang sudah dapat kuota. Tapi kan itu teranulir atau tereliminir dengan begitu saja ketika duta besar memberikan pernyataan bahwa itu tidak ada yang mendapatkan sampai saat ini kuota. Belum maksudnya. Belum. Artinya otomatis itu gugur kan demi fakta yang dari hoax itu udah gugur itu. Walaupun ya kita juga perlu minta penjelasan Pak Dasko dan Pak Aceh. Dari mana sumber 11 negara itu? Walaupun kalau kita lihat di media sosial dan di berita online memang ada. Atau mungkin beliau punya grup WA Komisi 8 seluruh dunia kali bisa juga. Sehingga ada 11 negara. Itu yang membuat mulai agak anget tuh. Anget. Oh, kok 11 negara tanpa Indonesia? Ada apa? Mulai pertanyaan di situ. Gue kok nggak diajak gitu kan? Ibarat gitu. Pergi kondangan kan kita aja nggak dikasih tahu kan? Nah, parahnya lagi ketika dia mendapatkan informasi dari duta besar, pasti rakyat akan lebih percaya pada duta besar karena dia yang punya hajat, yang punya rumah. Betul. Gitu. Barangkali ada baiknya kalau Pak Dasko sama Pak Aceh hari ini muncul di publik memberikan penjelasan. 11 itu dari mana infonya? Itu satu, ya supaya menenangkan publik juga dan tidak membuat info itu menjadi sumir. Atau orang bilang enggak, mungkin saja Pak Dasko dengan Pak Aceh juga benar, bisa juga karena dia juga katanya sumbernya dari Reuters juga ada, gitu kan? Nah, itulah sampai di situ. Tapi terlanjur masyarakat untuk beropini karena faktor distrust tadi muncul. Nah, seandainya tidak muncul 11 negara, mungkin juga duta besar enggak muncul juga kan? Itu bagus memancing jadi muncul. Nah, persoalannya ini sudah terlanjur sebelum duta besar ini bicara. Republik Indonesia dalam Menteri Agama sudah memutuskan untuk membatalkan. Kenapa? Udah gitu alasannya hanya kesehatan pandemi. Pandemi kan ada prokes, gitu kan? Kalau dapat jatah, why not? Artinya bukan ikut prokes kan? Kalaupun kalau kita dapat kuota nanti, gitu kan? Akan dituntut oleh masyarakat gini, Ri. Apabila alasan pemerintah dalam ini Menteri Agama mengatakan bahwa itu batalnya hanya karena demi kesehatan karena pandemi. Tiba-tiba yang lain negara lain diberikan kuota, berarti kan pandemi itu menjadi gugur karena ada prokes. Iya, ada prokes ya itu maksudnya. Kalau kita dapat kuota nanti kita pasti ikut prokes. Nggak perlu takut. Ya walaupun ada potensi ya tapi kan udah terkunci dengan ucapan terima kasih dari kedutaan besar Saudi Arabia. Terima kasih. Itu sudah mengunci. Terima kasih atas kesadarannya. Bisa saja seperti itu. Jadi lu ngurangin beban pikiran aneh nih. Atau ucapan terima kasih duta besar bisa juga kesel. Sok tahu banget sih orang-orang di sini gitu. Gitu loh. Bisa juga. Kita belum apa-apa, ente udah main solo aja gitu kan. Dan ini kalau besok misalnya kerajaan Arab Saudi menyatakan bahwa benar ternyata 11 negara diizinkan masuk,
ini kan juga mengganggu hubungan penyelenggara haji dengan jamaah haji Indonesia sendiri. Kenapa? Ya, loh itu kok dapat, kok kita enggak? Oh iya. Berarti satu, implikasinya apa yang muncul? Kita tidak dihargai sebagai bangsa atau negara yang penduduk Islamnya terbanyak di dunia, itu satu. Kedua, bisa juga terkunci dalam pergaulan internasional negara-negara Islam. Ketiga, ini indikator kekalahan diplomasi. Betul. Bisa juga kan? Iya. Keempat, ini sebenarnya kita udah store apa belum sih? Iya. Bisa juga. Kita lihat aja nanti Artinya, yang dapat kuota siapa kan? Mengapa akhirnya publik berhak untuk beropini? Publik atau masyarakat berhak untuk bertanya-tanya karena ruangnya tersedia. Kenapa? Penjelasannya tidak begitu komunikatif. Ruang spekulasinya luas. Lebih luas daripada ruang penjelasannya. Gitu. Kalau menurut saya sih gini, Ri, ini kan sudah peristiwa nasional dan tidak mungkin presiden tidak tahu. Dan saya kira puncak pimpinan adalah presiden. Sebaiknya ambil langkah. Presiden memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Apa sih kebijakan? Apa alasannya? Saya yakin jemaah haji bisa terima. Ini udah bener nih Pak Jokowi ini minta Omi Ing jadi jubir gitu loh. Kan wajah udah kayak Effendi Ghazali nih. Lu terbalik loh. Effendi Ghazali itu junior gue. Dia kayak gue kali. Gue kan lahir duluan. Gimana sih lu? Effendi ya. Iya. Kalau rambut gue gondrong dikit tadi bilang kayak Abdi slang. Kalau gue nggak mungkin. Kasian Om. Bukan, teman kita juga. Alhamdulillah ada seniman yang dianggap, betul nggak? Cuman ditanya gue sama teman, Pak Ming nggak minat jadi komisaris? Mana mungkin, gue kan nggak bisa main gitar. Ya kan? Gila. Akhirnya anak gue lagi kuliah di bisnis, dia mau minta jurusan ambil ekonomi. Ada prodi komisaris nggak ya? Gue bisa main gitar Om. Bisa tapi nggak bisa nyetem. Masa pas lagi kerja ting nung ning nung. Iya. Nah, soal haji tadi kita balik lagi Om ya. Ya biar ini kita dengarkan penjelasan dari Kepala Badan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Haji. Ya, Pak Anggito. Ya, Pak Anggito Abimaju. Seorang pemain biola. Ya, ekonom. Ya, jangan gitu dong. Loh iya, tapi nanti kan jadi komisaris beliau. Biola apa flute deh? Flute kalau nggak salah. Iya, dia bisa alat musik sekarang audisi. Jadi ada pertanyaan gini, apakah pembatalan haji ini karena alasan keuangan haji? Jawabannya tidak. Kata Anggito, ia mengatakan alasan utama pembatalan haji adalah kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021. Bukan Pak Anggito harus baca keputusan itu, yang dipertanyakan keputusannya seperti itu. Harus kan gitu sebetulnya. Ya kan ini dijelaskan. Bukan, Ya. Kalau dalam keterangan kan membacakan keputusan menteri. Ya. Yang ditanyakan oleh publik keputusan Menteri Agama kok seperti itu. Itu kan ya. Kenapa duluan segala macam. Kalau alasannya COVID kan pemerintah kita sudah mengkampanyekan sejak awal tahun yang kedua itu apa namanya? New normal. Iya betul. Nah, where are you new normal? Ya. Kalau new normal itu kan berarti COVID gak ada masalah, tapi yang kita kehidupannya dengan normal yang baru. Betul. Normal baru cuci tangan, kan? Betul. Sikat gigi, enggak ya? Enggak. Pakai masker maksudnya. Ya cuci balik badan Balik juga. badan. Balik badan sama cuci tangan sama. Cuci tangan sama balik badan. Yang beda Ini tuh cuci tangan yang sebenarnya. yang beda cuci piring ya. Ini cuci tangan sebenarnya. Kalau cuci piring di politik maknanya apa, Ming? Cuci piring. Itu namanya abis orang main kotor-kotoran baru dia pergi baru dia bagian ke Dia belakang. beresin. Jadi ketika pesta sudah usai dia baru datang. Itu istilahnya cuci piring. Nah, itu presiden yang akan datang tuh. Presiden yang akan datang ya. Setelah Pak Jokowi 2 periode misalnya. Ada presiden baru. Nah, itu bagian cuci piring. Apa? Karena hutangnya tinggi. Iya, betul. Itu cuci piring loh. Betul. Jangan main-main loh. Kemudian Anda kalau sebelum ke DPR, sebelum jadi pejabat negara harus tahu tuh istilah kayak gitu tuh. Geser-geser apa Oming? Kenapa? Geser-geser. Geser-geser. Iya. Ya mutasi. Geser-geser dulu lah. Geser-geser dulu. Gayanya tetap pengen berebut tempat, ternyata problemnya begitu tingginya. Iya. Nah, apakah pemerintah, Kementerian Agama dan BPKH memiliki utang pembayaran pelayanan akomodasi di Arab Saudi? Tidak. Dalam laporan keuangan BPKH sampai 2020, kata Anggito, tidak ada catatan utang dan kewajiban BPKH kepada pihak penyedia jasa perhajian
di Arab Saudi. Sebaiknya juga mungkin ditanyakan pada muasasah atau pada yang ngurus haji di Mekah juga dari pemerintah Saudi Arabia bisa juga. Biar berimbang ya. Biar berimbang. Ada cover both side. Iya, kawan nih ngutang nggak sih gitu. Kalau di sini kan bisa saja. Mudah-mudahan memang benar. Benar. Tapi kan alangkah lebih fairnya lagi kalau ditanyakan ke. Taunya di Saudi ada invoice gua mah belum nih. Ternyata ini belum. Nah, gak gue lanjutin, takut gue kena undang-undang nanti. Ya kan baca doang. Ya. Kita kan baca dari media. Apakah BPKH mengalami kesulitan keuangan dan gagal investasi? Tidak ada kesulitan dan gagal investasi. Tahun 2020. Semuanya fine-fine aja ya, kata Anggito, BPKH membukukan surplus keuangan lebih dari 5 triliun. Dan dana kelolaan tumbuh lebih dari 15%. Ini tertuang dalam laporan keuangan 2020. Berarti dana haji nggak ada yang minjem dong berarti? Nggak ada. Ya ditaruh di low to moderate investment yang aman gitu. Yang produktif lah ya. Yang produktif. Enggak, yang aman. Yang aman. Ya. Ya kalau amannya nggak produktif buat apa? Ya produktivitasnya mungkin nggak sebesar yang lain gitu, tapi jauh lebih aman gitu. Oke. Daripada didiamkan saja. Iya kan, gua nggak boleh juga terlalu oposisi Om lu. Om Iing boleh oposisinya. Nggak oposisi kan cuma nanya mas. Lu termasuk kayaknya udah mulai anti demokrasi juga sih hari ini. Lu anti demokrasi deh. Kayaknya ini ada indikator. Lu ada gejala nih. Halo guys ya. Ini si gendut ini ada indikator, ada indikasi akan menyetujui rancangan undang-undang KUHP. Udahlah kita lupakan dulu nih masalah haji ya, jelas ini masalahnya distrust saja. Ya distrust. Biar mudah-mudahan aman-aman saja. Tapi yang paling harus dijawab oleh pemerintah adalah, saya bilang di injury time nanti, saya khawatir pemerintah Arab Saudi mengumumkan untuk beberapa negara diberikan kuota termasuk Indonesia. Bisa saja, ya kan? Ada jatah ternyata. Nah, pastikan kita tidak punya kesiapan melakukan mitigasi di mana injury time adalah secara manajemen akan agak sulit untuk menyelenggarakan haji dengan kuota yang sangat besar Indonesia. Sebab kalau diberangkat, biasanya yang terdaftar sampai 200 dan 250 ribu orang, yang berangkat cuma 10 ribu orang, kan masalahnya juga nggak sedikit. Ya, pasti orang iri, loh kok dia berangkat saya enggak? Ya lebih absurd lagi nanti yang ternyata dapat kuota negara-negara Indi gitu kan. Betul. Iya kan, Kepulauan Faru kan, yang Republik kecil. Makedonia Utara gitu kan. Yang di Google juga susah nyari. Kepulauan Bahama gitu kan. Iya. Indonesia malah yang muslim terbesar nggak. Jadi menurut gue sih dengan pembatalan dan ucapan terima kasih duta besar itu tidak cukup selesai. Karena apa? Pasti ada keputusan yang paling ujung dari kerajaan Arab Saudi tentang apakah diselenggarakan haji tahun ini atau tidak seperti tahun lalu. Itu kan ya. Nah kalau misalnya tidak diselenggarakan, cukup menyelamatkan keputusan pembatalan itu. Akan tetapi kalau ternyata diselenggarakan, ini butuh dijelaskan dengan baik. Sebab apa? Kalau alasannya cuma pandemi, ya kan ada prokes ya. Ya. Ada aturan yang lain ya. Dan kita pun udah terbiasa juga dengan prokes ini kan. Iya. Enggak kan di dalam negeri aja kok yang tidak menggunakan prokes banyak kok. Kita tidak usah sebutkan di video-video banyak sekali yang dilakukan justru oleh otoritas yang memiliki kekuasaan gitu loh. Tiba-tiba jemaah haji di sana hanya urusan prokes menjadi tidak berangkat gitu loh. Nih Om Iing, nih kita lanjut ke isu selanjutnya nih Om Iing. Saya ngambil dari detik.com. Haji udah clear ya? Udah clear. Ini orang nggak percaya aja. Nggak percaya. Terus yang kedua, mudah-mudahan kita lihat saja nanti dan ujungnya keputusan kerajaan Arab Saudi membuka atau tidak. Ini kan ibarat kombinasi orang yang curigaan ditambah ngarep. Orang ngarep yang curigaan ya jadinya ya kayak begitu. Pemerintah harus ngerti juga ngadepinnya gitu loh. Tapi kalau soal ngarep kita harus maklumi jamaah haji itu udah antri bertahun-tahun. Yang pertama antri bertahun-tahun, yang kedua mereka juga banyak orang kecil yang petani yang nabung sekian tahun, pedagang-pedagang kaki lima yang menyisihkan, yang dulu usianya mungkin baru 50 sekarang udah 60 tahun. Betul. Secara fisik juga sudah mengkhawatirkan. Ini sesuatu yang harusnya pemerintah lebih sensitif gitu loh. Artinya gini. Dan satu hal, proses haji ini tidak
ketika saat ini batal, ketika saat ini baru dimulai. Setelah pulang haji, jamaah haji ke Indonesia lengkap bersih, itu pemerintah biasanya udah ngurus kembali di situ, nggak pulang. Betul. Untuk melanjutkan. Artinya apa? Proses mitigasinya, kalau bilang mitigasi itu adalah 1 tahun kan sebetulnya. Betul. Harusnya kan teman-teman di DPR juga ngontrol sejauh mana dikawasin terus nih perjalanannya. Kalau betul-betul hanya COVID persoalan yang membatalkan haji, atasi COVID-nya dengan prokes kan bisa. Betul. Tetap orang harus bisa berangkat gitu loh. Betul. Kecuali yang punya rumah, dalam hal ini kerajaan Saudi, itu memang membatalkan seperti tahun lalu. Itu bisa diterima. Oke. Ini khawatir aja nih saya nih, Rik. Gue khawatirnya apa? Ternyata membuka kuota ini buat negara-negara lain. Kan masalah. Iya. Gitu. Ini boleh lanjut nggak nih Om? Ya boleh. Izin ya. Lu yang punya channel. Oke Om, kita lanjut ya di tema selanjutnya, di konten selanjutnya.